Satu Rut, yang satunya adalah Rahab, pelacur itu, menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagaimanakah orang-orang ini terpilih dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya yakin tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak kepingin diberkati Tuhan. Betul? Siapa di antara saudara yang tidak mau bilang, oh saya sih nggak usah pakai berkat Tuhan deh, cukup kayak hidup sendiri. Ada? Ya. Oh, kalau kita, bagaimanapun keadaan kita, sedang lancar kah atau lebih-lebih sedang susah, kita semua membutuhkan berkat Tuhan. Amen. Bagaimana dan mengapa Tuhan memilih seseorang lalu memberkati seseorang? Itu misteri ilahi, kita tidak tahu, itu urusan Allah. Tetapi Alkitab ini yang diwahyukan oleh Allah, saudara-saudara, mencatat banyak kisah yang jikalau kita baca secara cermat dengan teliti dan hati-hati, kita akan mendapat pencerahan bahwa orang-orang tersebut atau orang-orang tertentu memang memiliki yang saya angkat dalam tema istilah prakondisi. Kondisi sebelum mereka diberkati, mereka sudah memiliki sebuah kondisi tertentu. Itu yang saya maksudkan prakondisi atau precondition. Apa yang membuat orang-orang ini masuk ke dalam saluran berkat Allah? Saya sering menjelaskan bahwa berkat Allah itu ibarat air yang menghidupkan, disalurkan melalui channel tertentu. Tidak geladrah kemana-mana, mengalir rantakan. Tidak. Tetapi terarah, tersalur di dalam sebuah channel of blessings, saluran berkat. Kalau seseorang dia ada atau mau menempatkan dirinya di dalam channel of blessings tersebut, di dalam saluran berkat Allah, dia pasti mendapat berkat. Tapi kalau kita ada di luar saluran berkat Allah, di luar prinsip-prinsip Allah yang membuat Allah itu memberkati, bagaimanapun kita mau dapat berkat Allah, kita nggak bakalan dapat. Sebab berkatnya itu di dalam saluran tertentu. Nah, orang-orang yang memiliki prakondisi tertentu, mereka itu sudah ada di dalam jalur tersebut, di dalam prinsip-prinsip yang Allah sukai. Di dalam kitab Rut, siapakah orang-orang yang diberkati oleh Allah? Kita dapat menyebutkan paling sedikit 3 nama. Saudara bisa menyebutkannya bersama dengan saya. Yang pertama siapa? Tentu Rut, yang menjadi tokoh utama di dalam kitab ini. Kedua, Boas. Sebab nanti di akhir cerita yang menonjol utama adalah Rut dan Boas. Mereka yang kemudian melahirkan Obed. Obed menjadi ayah Isai, Isai menjadi ayah Daud. Nggak jauh itu urutannya kepada Daud. Jadi Rut, Boas, dan tentu Naomi. Naomi yang semula memang cantik menarik, tapi kemudian menjadi marah atau pahit getir. But at the end of the story, dia menjadi orang yang happy lagi. Rut, Boas, Naomi. Setelah dalam pasal yang baru saja kita baca tadi, saya hendak mengangkat atau mengajak kita belajar bersama-sama dari ketiga tokoh ini. Bagaimanakah prakondisi mereka sehingga mereka mendapat berkat Allah. Kita baca ayat yang ke 1 sampai dengan ayat yang ketiga tadi. Diceritakan asal muasal sampai Rut bertemu dengan Boas. Ya, ini sebuah love story yang tidak kelihatan pada mulanya sebagai sebuah love story. Bahkan di dalam Alkitab sendiri, di dalam ayat yang ketiga dipakai kata kebetulan. Jadi seperti coincidence, nggak sengaja Rut ada di ladang milik Boas. Dan kebetulan Boas ini seorang kaya raya yang merupakan sanak
kerabat dalam keluarga Elimelek. Minggu lalu sudah saya jelaskan prinsip Taurat yang mengajarkan kalau seorang laki-laki dia meninggal sebelum dia punya anak, maka jandanya seyogyanya dinikahi oleh saudara atau kerabat dari laki-laki itu, supaya ada nama untuk si laki-laki yang sudah meninggal. Nah, Boaz yang kemudian hari menjadi suami Ruth, dia adalah salah seorang kerabat dari kaum atau keluarga besar Elimelek. Semuanya seperti kebetulan. Tetapi apakah ada kebetulan di dalam kehidupan kita, khususnya orang-orang yang diberkati Allah? Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Ada kondisi-kondisi khusus yang kemudian seakan-akan menciptakan kebetulan tersebut. Mari kita melihat ayat yang kedua. Semua membuka Rut pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut dan Naomi meninggalkan Moab karena sudah mendengar Bethlehem sekarang Tuhan sudah berkati ada makanan lagi. Dulu mereka pergi ke Moab karena bala kelaparan. Ingat itu kisah di pasal yang pertama. Tetapi waktu mereka datang ke Bethlehem, anyhow mereka itu masih lapar. Dan mereka membutuhkan makan. Mereka membutuhkan nafkah. Meskipun Bethlehem berlimpah, tapi mereka harus mencari nafkah. Harus kerja untuk mendapatkan sesuap nasi. Siapa yang mesti kerja? Nah, di sini kita melihat prakondisi orang yang Allah sukai. Seperti Ruth. Dia berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Di sini kita melihat yang pertama itu kesetiaan, komitmen Ruth. Bukankah dia yang mau ikut dengan Naomi? Dulu Naomi sudah bilang, pulang saja kamu ke rumah ibumu. Siapa tahu kamu bisa menikah lagi dan mendapat perlindungan daripada menjadi janda yang tidak tahu jaminan hari depannya. Orpa setelah dibujuk-bujuk, dinasihati, dan diberi paparan bahwa hidup akan menjadi berat dan susah, Orpa kemudian memberikan farewell kiss to Naomi, goodbye to Naomi. Tetapi Ruth tetap ikut kepada Naomi. Dia malah bilang, sudahlah Mama, jangan lagi desak-desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab apa? Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Entah engkau punya bantal atau tidak, aku akan ikut bersamamu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan di mana engkau mati, aku pun mau mati di sana. Di sana engkau dikuburkan, aku pun mau dikuburkan di sana. Itu ikrar Ruth. Dan ketika dia sampai di Bethlehem, memang dia tahu, seperti sudah diberitahukan Naomi, hidup itu tidak mudah. Dua perempuan, dua janda. Di tengah masyarakat zaman itu, siapa peduli? Lalu Ruth menunjukkan dia itu faithful, setia. Aku sudah janji, aku sudah dilarang, tapi aku sendiri yang mau pilih ikut dengan mama mertuaku. Maka Ruth membuktikan dia itu setia. Dia tetap mengabdi kepada Naomi. Allah suka orang-orang yang setia. Di dalam Amsal Soleman dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Artinya, orang setia itu jarang. Orang baik itu banyak, tapi bisa tahan tetap dalam segala keadaan baiknya. Baik bisa bertahan dalam segala cuaca, itu tidak mudah. Setia itu artinya bukan cuma pada waktu cuaca cerah kita oke punya. Juga ketika hujan badai, gempa bumi, kita tetap sama kualitasnya seperti ketika hidup ini lancar. Tuhan Yesus memuji orang yang setia.
Kepada hamba-hamba yang mendapat talenta dipercayakan kepadanya, yang Tuhan bilang kepada hamba yang bawa 5 talenta, bawa untung 5 talenta, kepada yang 2 talenta, bawa untung 2 talenta. Dia bukan berkata, oh, diberkatilah engkau yang banyak cuan, pintar dagang. Nah, Tuhan bilang, baik sekali hambaku yang setia, baik dan setia. Yang Tuhan cari setia. Tuhan katanya, suatu hari kalau kita menghadapi